Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ning Khoiriyah, Tiara Firda Cahyarani, Imanda Syahidatun Nufus, Rafika Ramadan, dan Nabila Aulia Rahma akan membahas materi tentang karakteristik perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. Mengapa sih harus mempelajari materi ini? Guna untuk mempelajari pokok-pokok bahasan dasar tentang emosi pada anak, karena anak sendiri itu harus diajari untuk mengendalikan emosinya sejak dini, sehingga anak itu untuk kedepannya bisa untuk menyelesaikan emosinya pada lingkungan sosialnya. Nah, pada pokok bahasan ini terdapat 4 materi, yaitu yang pertama, ciri utama reaksi emosi pada anak usia dini. Yang kedua, bentuk-bentuk dan penyebab dari emosi pada anak usia dini. Yang ketiga, ciri tingkah laku sosial pada anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu pencapaian sosial emosional anak usia dini menurut STTPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Nah, di sini saya Nabila Aulia Rahma, NIM 5105, akan menjelaskan tentang ciri utama reaksi emosi pada anak usia dini. Nah, anak-anak itu biasanya mengekspresikan emosinya itu dengan bebas dan terbuka dengan sesuka hati mereka. Nah, sikap yang paling sering diperlihatkan oleh anak usia dini yaitu marah atau terkadang itu iri hati, sering terjadi pada anak. Hal itu biasa disebabkan karena orang tua yang membatasi anak untuk melakukan sesuatu, padahal anak tersebut itu dapat melakukan hal tersebut lebih dari yang bisa dia lakukan. Nah, di sisi lain, anak itu juga mudah marah karena anak itu tidak bisa melakukan sesuatu yang dianggapnya itu mudah untuk dilakukan. Nah, jadi terkadang emosi anak itu masih belum bisa untuk dikontrol. Nah, umumnya emosi yang tinggi pada anak itu disebabkan oleh masalah psikologisnya. Nah, di sini ada 5 karakteristik reaksi emosi anak, maaf. Nah, yang pertama yaitu reaksi emosi anak itu sangat kuat. Nah, anak akan memperlihatkan reaksi emosi yang sama kuatnya di setiap peristiwa yang dialaminya. Karena menurut mereka itu setiap peristiwa itu baik yang sifatnya sederhana maupun sifatnya lebih berat, itu adalah suatu hal yang menarik dan menakjubkan baginya. Nah, jadi dengan semakin bertambahnya usia anak, kemudian semakin bertambah matang pula tingkat emosionalnya, maka anak akan semakin terampil dan memilih juga kadar keterlibatan emosionalnya pada lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga makanya perlu sekali sejak dini anak itu diajari untuk mengendalikan emosionalnya atau mengendalikan dirinya. Nah, kemudian yaitu ada reaksi emosi sering kali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan. Terkadang anak itu tiba-tiba menangis, kemudian merajuk oleh sebab yang tidak jelas, atau karena biasanya hal tersebut itu memang diinginkan oleh anak tersebut. Jadi anak memang ingin menangis, ingin merajuk, sekalipun tidak ada penyebabnya. Misalnya anak itu tiba-tiba menangis karena dia merasa bosan. Hal tersebut untuk anak yang usianya lebih muda itu masih dapat ditoleransi hal tersebut. Namun bagi anak yang usia sekitar 4-5 tahun itu tidak dapat ditoleransi oleh lingkungannya. Kenapa? Karena
untuk anak usia 4-5 tahun itu harus sudah mulai diajari untuk mengontrol emosinya. Jadi untuk anak usia 4-5 tahun itu harus sudah bisa mengkondisikan emosionalnya untuk tidak labil lagi. Nah, semakin emosi anak itu berkembang menuju kematangannya, maka mereka akan belajar untuk mengontrol diri dan memperhatikan reaksi emosinya dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada reaksi emosi anak itu berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Seorang anak itu akan sangat mungkin apabila saat ini dia menangis dengan keras, namun ketika seorang ibu itu mengalihkan perhatiannya dengan memberikan benda-benda yang disukainya, ia akan dapat langsung berhenti menangis dan melupakan kejadian yang membuatnya marah dan kecewa tadi. Nah, dapat disimpulkan dari contoh tadi itu, reaksi emosi anak itu dapat teralihkan dan mudah terganti dari satu kondisi ke kondisi lain dengan cara mengalihkan hal tersebut dengan sesuatu yang emang disukai oleh anak, oleh sesuatu yang memang menarik perhatian mereka. Kemudian yang keempat yaitu ada reaksi emosi bersifat individual. Nah, maksudnya sekalipun peristiwa penyebab pada emosi anak tadi itu sama, maksudnya penyebab emosi anak itu sama, namun reaksi setiap individu anak itu akan berbeda-beda dalam menyikapinya. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya pengalaman yang diperoleh dari anak tersebut dari lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga menyebabkan reaksi emosi yang diperlihatkan pun juga akan berbeda-beda pula. Jadi, emosi anak itu bisa dikatakan sesuai dengan apa yang dia pelajari dari lingkungan di sekitarnya. Nah, yang terakhir ada keadaan emosi anak itu dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkannya. Nah, pada dasarnya semua anak itu akan lebih mengekspresikan emosinya melalui sikap dan perilaku dibandingkan dengan mengucapkannya secara verbal. Nah, hal ini akan tampak pada anak yang mengalami hambatan dalam mengekspresikan emosinya secara terbuka. Mereka biasanya akan sering memperlihatkan tingkah laku antara lain seperti melamun, terus gelisah, seperti gelisahnya itu menggigit gigi atau menghisap jari dan kesulitan bicara. Nah, terus juga terkadang gejala tingkah laku yang bisa ditampilkan selain emosional yang tingkah lakunya terhambat itu, kita bisa mengenali apabila anak tertawa itu berarti emosi anak merasa tenang, seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita memahami dan mempelajari tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Syahidatun Nufus, NIM 74. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk emosi anak usia dini dan penyebab umumnya. Stewart et al. 1985 mengutarakan perasaan senang, takut, marah, sedih adalah sebuah basic emotion. Nah, untuk yang pertama adalah gembira. Setiap orang dari berbagai usia, mulai dari bayi hingga orang yang sudah tua, mengenal perasaan yang menyenangkan. Pada umumnya, perasaan gembira dan senang diekspresikan dan dengan tersenyum dan tertawa.
Dengan perasaan menyenangkan, seseorang dapat merasakan cinta dan kepercayaan diri. Perasaan gembira ini juga ada dalam aktivitas kreatif pada saat menemukan sesuatu, mencapai kemenangan, ataupun aktivitas reduksi stres. Untuk yang kedua, yaitu marah. Emosi marah terjadi pada saat individu merasa dihambat, frustasi karena tidak mencapai yang diinginkan, dicerca orang, diganggu, atau dihadapkan pada suatu tuntutan yang berlawanan dengan keinginannya. Perasaan marah ini membuat orang seperti ingin menyerang musuhnya. Kemarahan membuat individu sangat bertenaga dan impulsif, atau mengikuti nafsu dan keinginannya. Marah membuat otot kencang dan wajah merah menghangat. Bartlett dan Izzard dalam Stewart 1985 menguraikan ekspresi wajah tatkala marah yang ditandai dengan dahi yang berkerut, tatapan tajam pada objek, pencetus kemarahan, membesarnya cupang hidung, bibir ditarik ke belakang, memperlihatkan gigi yang mencengkram, dan seringkali ada rona merah di kulit. Untuk yang ketiga adalah takut. Perasaan takut merupakan bentuk emosi yang menunjukkan adanya bahaya. Menurut Helen Ross dalam Simanjuntak 1984, perasaan takut adalah suatu perasaan yang hakiki dan erat hubungannya dengan upaya mempertahankan diri. Stewart 1985 mengatakan bahwa perasaan takut mengembangkan sinyal-sinyal adanya bahaya dan menuntun individu untuk bergerak dan bertindak. Perasaan takut ini ditandai oleh perubahan fisiologis seperti mata melebar, berhati-hati, berhenti bergerak, badan gemetar, menangis, bersembunyi, melarikan diri, dan berlindung di belakang punggung orang lain. Untuk yang keempat adalah sedih. Sedih ini dalam kehidupan individu akan merasa sedih pada saat ia berpisah dari orang lain, terutama berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Perasaan terasing, ditinggalkan, ditolak, atau tidak diperhatikan dalam membuat individu bersedih. Selanjutnya, Stewart et al. 1985 mengungkapkan bahwa ekspresi kesedihan individu biasanya ditandai dengan alis dan kening mengkerut ke atas mendalam, kelopak mata ditarik ke atas, ujung mulut ditarik ke bawah, serta dagu diangkat pada pusar bibir bagian bawah. Untuk yang kelima adalah cemas. Cemas ialah bentuk rasa takut yang bersifat khayalan. Jadi, bukan rasa takut yang disebabkan alasan dari lingkungan si anak usia dini. Kecemasan ini tentu datangnya dari kondisi-kondisi yang dikhayalkan atau diimajinasikan akan terjadi. Tapi dapat pula alasan dari buku-buku, film, komik, radio, ataupun cara reaksi populer lain. Sebab rasa cemas ini disebabkan oleh imajinasi dan khayalan, bukan oleh alasan nyata. Maka, ia tidak terdapat pada anak usia dini yang sangat muda. Kecemasan dapat terjadi bila anak usia dini telah mencapai tingkat perkembangan lanjutan yang mana ia bisa berimajinasi tentang hal-hal yang secara langsung tidak ada di hadapannya. Jadi, jelaslah bahwa orang cemas biasanya hanya sesuatu yang tidak masuk akal dan yang dibesar-besarkan. Akan tetapi, hal ini tentu adalah hal yang wajar dalam perkembangan anak usia dini. Untuk yang keempat adalah cemburu. Cemburu adalah respon yang normal terhadap kehilangan nyata ataupun ancaman, terhadap kehilangan kasih sayang. Cemburu ialah kelanjutan dari marah yang meninggalkan sikap benci atau dendam yang ditunjukkan terhadap individu, sedangkan marah dapat ditunjukkan tidak hanya terhadap individu, tetapi terhadap diri sendiri dan benda-benda. Dalam cemburu, sering terdapat kombinasi antara marah dan takut.
Individu yang cemburu merasa tidak yakin atau tidak aman dalam hubungannya dengan individu yang dicintainya. Apa yang menyebabkan individu cemburu dan bagaimana bentuk kecemburuannya? Beberapa dipengaruhi oleh pendidikannya dan perlakuan yang diterimanya. Untuk sifat cemburu ini pada masa anak usia dini dapat mengaruhi sikap individu terhadap individu lain, tidak hanya pada masa anak usia dini tapi sepanjang hidupnya. Puncak kecemburuan datang pada umur 3 dan 4 tahun, sedangkan puncak kecemburuan berikutnya muncul pada saat remaja dan dewasa. Untuk yang keenam adalah kasih sayang. Kasih sayang atau cinta ialah reaksi jenis emosi pada anak usia dini yang ditunjukkan terhadap individu atau suatu benda. Kasih sayang anak usia dini terhadap individu lain yang terjadi secara spontan dapat ditimbulkan oleh suatu alasan sosial yang minim sekalipun. Namun, belajar memainkan peran yang penting dalam menentukan individu-individu tertentu atau hal-hal terhadap siapa anak usia dini menaruh kasih sayang atau cintanya. Kasih sayang atau cinta itu diperoleh melalui belajar, bukan dibawa dari lahir. Maka cintanya terhadap anggota keluarga atau terhadap individu lain yang tidak mempunyai tali persaudaraan dengannya tergantung pada bagaimana anak usia dini memperlakukan dan apakah hubungannya adalah pengalaman yang menyenangkan. Untuk yang ketujuh, yang terakhir adalah ingin tahu. Minat terhadap lingkungannya sangat terbatas selama usia 2 atau 3 bulan pertama dari kehidupan, terkecuali bila alasan yang kuat terhadap si anak. Setiap usia itu apa saja yang baru atau aneh baginya pasti akan menimbulkan rasa ingin tahunya. Hal ini mendorongnya untuk melakukan percobaan sampai rasa ingin tahunya terpuaskan. Minatnya tidak hanya terbatas pada hal-hal umum dalam lingkungannya. Dan tidak heran jika pada anak usia dini memiliki banyak pertanyaan mengenai lingkungan di sekitarnya. Pertanyaan itu tentu diajukan pada orang-orang terdekatnya, seperti pada orang tuanya atau saudaranya yang sering ditemuinya. Anak usia dini akan terus-menerus bertanya mengenai apa saja yang ia temui dan yang ia belum mengerti. Hal ini adalah hal yang wajar. Jika hal ini tidak terjadi, maka kemungkinan ada kelainan pada anak tersebut pada tahap tumbuh kembangnya. Nah, begitulah bentuk-bentuk dari emosi, dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang ketiga akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Firda Cahyarani, NIM 073. Pada pokok bahasan yang ketiga, saya akan membahas tentang ciri-ciri tingkah laku sosial anak usia dini. Di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama pada masa bayi dan yang kedua pada masa prasekolah. Yang pertama pada masa bayi. Pada masa bayi ini, anak sudah dapat merespon keadaan di sekitarnya, misalnya dengan cara memperhatikan atau memberi perhatian kepada ayahnya, ibu, atau orang yang di sekitarnya. Berikut merupakan ciri-ciri tingkah laku sosial anak usia dini yang dibedakan menurut jenjang usianya. Yang pertama pada usia 1 bulan. Perkembangan sosial anak pada saat ini belum terlalu nampak dan bahkan masih terbatas. Dapat bersosialisasinya dengan cara tangisan, gerak tubuh, ataupun dengan kontak mata dengan orang tuanya. Selanjutnya pada usia ke-2 bulan. Anak sudah dapat menikmati ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, ataupun marah ketika merasa dirinya tidak nyaman. Selanjutnya pada masa usia ke-3 bulan, hampir sama dengan usia ke-2 bulan,
Namun pada usia ke-3 bulan ini anak akan melempar senyum dan bahkan menggumam ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya pada usia ke-4 bulan, anak sudah dapat mengetahui sesama dengannya, misalnya dengan bayi lain. Bentuk ekspresinya yaitu dengan cara antusias ataupun tersenyum ketika melihat bayi lain. Selanjutnya pada usia ke-5 bulan, bayi sudah dapat membedakan mana keluarganya dan bahkan mana yang bukan keluarganya. Akan terlihat ekspresi wajah si bayi, misal dengan keluarganya, anak akan lebih tenang, aktif. Beda jika bertemu dengan orang lain, mungkin anak akan terdiam dan sedikit kadang menangis atau kadang terdiam tidak mau ikut dengan orang lain tersebut. Selanjutnya pada usia ke-6 bulan. Pada usia ini, anak sudah dapat bermain dengan orang-orang di sekitarnya dan merespon dengan baik. Selanjutnya pada usia 7-8 bulan, anak sudah dapat menirukan bunyi, anak sudah dapat berinteraksi dengan orang-orang yang baru dikenalnya walaupun dengan malu-malu. Selanjutnya pada usia 9-10 bulan, anak sudah dapat merespon kata-kata orang di sekitarnya, misalnya dengan kata ibunya, misal kata makan, duduk. Anak sudah merespon walaupun responnya tidak dengan kata-kata, tapi anak sudah mulai mampu memahami. Selanjutnya anak juga menunjukkan ekspresi lain ketika misalnya berpisah dengan orang tuanya, anak akan menangis seperti itu. Selanjutnya pada usia 11-12 bulan, anak akan responsif ketika dia jengkel atau senang. Anak juga sudah dapat memberikan respon, misal orang tuanya mencium atau memeluknya, anak akan memberikannya. Dan respon pada usia 11-12 bulan ini sudah sangat baik. Interaksinya pun juga lebih intensif kepada orang-orang di sekitarnya. Hurlop mengemukakan bahwa tingkah laku sosial anak usia dini pada masa prasekolah terbagi menjadi 2 kelompok, yakni pola perilaku yang sosial dan pola perilaku yang tidak sosial. Pola perilaku yang termasuk dalam perilaku sosial adalah yang pertama, kerjasama. Sekelompok anak belajar bermain atau bekerja bersama dengan anak lain. Semakin banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu bersama-sama, semakin cepat mereka belajar melakukannya dengan bekerja sama. Yang kedua, yakni persaingan. Persaingan merupakan dorongan bagi anak-anak untuk berusaha sebaik-baiknya. Hal itu akan menambah sosialisasi mereka. Jika hal itu diekspresikan dalam pertengkaran dan kesombongan, dapat mengakibatkan timbulnya sosialisasi yang buruk yang dialami anak. Yang ketiga, kemurahan hati. Kemurahan hati terlihat pada kesedihan untuk berbagi sesuatu dengan anak lain meningkat dan sikap mementingkan diri sendiri semakin berkurang setelah anak belajar bahwa kemurahan hati menghasilkan penerimaan sosial. Yang keempat, simpati. Anak kecil tidak mampu berperilaku simpati sampai mereka pernah mengalami situasi yang mirip dengan duka cita. Anak mengekspresikan simpati dengan berusaha menolong atau menghibur seseorang yang sedang bersedih. Yang kelima, empati. Empati adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut. Hal ini dapat berkembang pada anak jika anak dapat memahami ekspresi wajah atau maksud pembicaraan orang lain. Yang keenam, ketergantungan. Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian, dan kasih sayang mendorong anak untuk berperilaku dalam cara yang diterima secara sosial. Anak akan berusaha menunjukkan perilaku sosial yang dapat diterima agar dapat memenuhi keinginan. Ketujuh, sikap ramah. Anak kecil memperhatikan sikap ramah melalui kesediaannya melakukan sesuatu untuk orang lain atau anak lain dengan mengekspresikan kasih sayang kepada mereka. Yang kedelapan, perilaku yang sok kuasa. Perilaku ini adalah kecenderungan untuk mendominasi orang lain atau menjadi majikan. Jika diarahkan secara tepat, hal ini dapat menjadi sifat kepemimpinan, tetapi umumnya tidak demikian. Dan biasanya hal ini mengakibatkan timbulnya penolakan dari kelompok sosial. Yang kesembilan, egosentrisme. Hampir semua anak kecil bersifat egosentrik.
dalam arti bahwa mereka cenderung berpikir dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Apakah kecenderungan ini akan hilang, menetap, atau akan berkembang semakin kuat? Sebagian bergantung pada kesadaran anak bahwa hal itu membuat mereka tidak populer, dan sebagian lagi bergantung pada kuat lemahnya keinginan mereka untuk menjadi populer. Yang ke-10, yakni antagonisme jenis kelamin. Ketika masa kanak-kanak berakhir, banyak anak lelaki ditekan oleh keluarga laki-laki dan teman sebaya untuk menghindari pergaulan dengan anak perempuan atau memainkan permainan anak perempuan. Mereka juga mengetahui bahwa kelompok sosial memandang laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada anak perempuan. Walaupun demikian, pada umur ini, anak laki-laki tidak melakukan pembedaan terhadap anak perempuan, tetapi menghindari mereka dan menghindari aktivitas yang dianggap sebagai aktivitas anak perempuan. Baik, saya Rafika Ramadan Hermawan, NIM 190210205092, akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu pencapaian sosial emosional anak usia dini menurut STPPA tahun 2014. Yang pertama, ada kesadaran diri. Ini meliputi 3 cakupan. Yang pertama, memperlihatkan kemampuan diri, membangun dan menanamkan kesadaran diri pada anak usia dini untuk membentuk sebuah karakter yang membuat anak siap dan matang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti anak sudah mulai suka memberontak kepada orang tua dan tidak mau diatur. Yang kedua, ada mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri. Anak akan mulai mengetahui yang baik dan buruk serta penyebabnya. Seperti apa? Jika itu merugikan orang lain, maka sebaiknya untuk tidak dilakukan oleh anak. Anak di sini sudah belajar rasa sakit hati, iri, benci, dan marah. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Gambaran anak yang memiliki seseorang yang menyangkut berbagai hal mengenai anak tersebut. Lalu, gambaran tersebut menjadi aspek fisik dan psikologis yang menyangkut aspek sosial, emosi, aspirasi, dan juga prestasinya. Kedua, ada rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Ada 4 cakupan. Yang pertama, kemampuan mengetahui haknya. Orang tua diharapkan anak berhak memiliki nama, identitas diri, status kewarganegaraan. Anak berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan perlindungan, berhak beribadah menurut agamanya masing-masing, dan anak berhak untuk berpendapat. Yang kedua, menaati aturan. Anak diharapkan untuk menaati aturan baik di rumah ataupun di sekolahnya. Contohnya, ketika di rumah merapikan mainannya dan belajar. Di sekolah, ketika anak bermain dengan teman, jam masuk sekolah, memakai baju seragam yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, mengatur diri sendiri. Anak-anak harus diajarkan pengendalian diri sejak dini sehingga mampu membuat keputusan sendiri. Anak akan belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Anak akan terbiasa untuk mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan berbagai kegiatan seperti belajar dan bermain. Yang keempat, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Jika orang tua menyuruh anaknya untuk bertanggung jawab dengan perilakunya, anak itu harus melakukannya. Seperti contohnya merapikan kamarnya sendiri, bertanggung jawab atas barang milik sendiri, dan beri dorongan anak untuk bertanggung jawab di luar rumah. Misalkan anak mendapatkan tugas dari ibu guru ketika di sekolah. Yang selanjutnya ada perilaku prososial, mencakup 6 cakupan. Yang pertama, kemampuan bermain dengan teman sebaya. Melalui interaksi sosial, anak akan belajar berbagi, berganti, mengendalikan dan menyelesaikan konflik serta
kita menjaga dan mempertahankan hubungan, semakin banyak berinteraksi sosial, maka hubungan timbal balik akan terjadi sehingga secara psikologis kemampuan sosial anak semakin terasah. Interaksi teman sebaya merupakan pusat sosialisasi pada masa kanak-kanak. Yang kedua, memahami perasaan. Jika bermain dengan teman sebaya, anak tersebut harus memahami perasaan temannya juga. Seperti Budi ingin meminjam mainan punya Anton. Ketika Anton tidak mau meminjamkannya, pasti si Budi akan merasa sedih. Maka dari itu, anak harus memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, merespon berbagi. Ketika anak tersebut sedang berkumpul dengan temannya, lalu berbincang-bincang dengan temannya, maka si anak tersebut harus merespon ucapan yang diucapkan oleh temannya. Dan ketika anak ini mempunyai cemilan, lalu temannya meminta, anak ini harus berbagi dengan temannya tersebut. Yang keempat, menghargai hak dan pendapat orang lain. Anak harus dapat menghargai dan pendapat orang lain karena itu perilaku yang baik untuk dilakukan. Contohnya, hak anak untuk mempunyai saudara ketika dikasih barang itu akan menjadi haknya anak tersebut. Kalau pendapat ketika dikasih pemahaman oleh orang tuanya, anak tersebut akan patuh. Yang kelima, bersikap kooperatif. Mempunyai rasa percaya diri yang baik sehingga cenderung untuk bisa kerjasama, senang membantu dan memberi perhatian serta jarang mengganggu. Adapun aspek-aspek kerjasama adalah membiasakan anak bergaul dengan teman sebayanya dalam melakukan kegiatan, membiasakan anak untuk menghargai, mendapat orang lain, menyadari bahwa kerjasama itu sangat penting dan menyenangkan, serta mengembangkan rasa empati pada diri anak. Yang keenam, ada toleran dan berperilaku sopan. Anak diajarkan oleh orang tuanya harus berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua. Diajarkan mulai dari keluarga inti, misal ke kakaknya dan orang tuanya, cara berbicara kepada kakak dan orang tuanya. Sedangkan sikap toleransi menghargai sikap dan perbedaan dan harus bisa selalu menghargai orang lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.